Halo semuanya, kembali lagi di Ikom Suka Podcast. Saya Hamid Al-Ghazal Saifullah akan menemani berjalannya podcast kali ini ditemani dengan tamu kita yang super keren. Beliau adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga semester 8 yang mana sudah 2 tahun magang di admisi UIN Sunan Kalijaga. Dan hari ini kita bakalan denger langsung kisah seru serta insight berharga dari perjalanan dan pengalaman beliau di dunia desain. Jadi buat kalian yang penasaran, dengerin terus sampai habis dan langsung aja kita mulai podcast kali ini. Halo Mas Suat. Hai. Oke Mas, sebelumnya mungkin bisa dipakai dulu untuk headsetnya biar tambah. Gimana nih? Di sini aja kabelnya. Oke, sebelumnya mungkin ini aku ngucapin terima kasih Mas karena udah menyempatkan waktunya bisa datang ke podcast Ikom Suka Podcast. Jadi mungkin pertama-tama mungkin bisa kenalan dulu deh Mas, kayak nama lengkap sama mungkin tadi ada yang aku sampainya salah gitu. Baik, yang perkenalan langsung ya. Iya. Namaku Fuad. Fuad, Mas. Namanya Ahmad Fuad Habib. Ya, Ahmad Dipanggil Fuad Habib. Fuad. Di sini sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Angkatan 2021 guys. Terus semester Sekarang semester 8. Oke, bener ya semester. Ya udah semester 8 dan kebetulan juga kan diberi kesempatan untuk magang di admisi itu sendiri. Oke, jadi magang di admisi sebagai desainer. Nah, mungkin teman-teman sekalian nih ada yang belum tahu gitu. Apa sih admisi? Karena setiap univ harusnya punya ya Mas admisi sendiri. Kalau univ untuk saat ini kebetulan ada beberapa univ, cuman tidak semuanya gitu. Oh gitu. Tapi kalau misal univ-univ lainnya gimana itu? Digabung aja gitu sama yang buat mempromosikan gitu, digabung sama Instagram asli univnya atau gimana? Nah itu beberapa ada yang emang digabung, ada yang beda akun gitu kan, kayak UI itu jadi satu. Kalau UNY itu bagi dua. Tapi apa yang ngurusin gitu admisi juga itu? Itu admisi juga. Admisi juga. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang belum tahu nih admisi itu apa, mungkin bisa dijelasin dulu, Mas. Oke, baik. Mungkin untuk awal itu admisi itu unit pelayanan. Unit pelayanan untuk penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru. Oke. Nah, itu terus kalau Mas Suat sendiri itu di sana sebagai desainer utama atau ada partnernya atau gimana itu, Mas? Nah, kebetulan kan di sana itu magang ya. Magang. Otomatis sebelumnya udah ada. Nah, di situ peranku tuh untuk backup ini yang backup utamanya. Cuman ya kembali lagi karena kalau untuk promosi pasti kan ini ya naik turun dan pasti gacor gitu loh untuk promosinya, apalagi kan udah di bulan-bulan yang mungkin waktunya masuk gitu ya itu juga jadi nggak nentu gitu. Nggak nentu. Oke, terus kalau misal buat awal mulanya mungkin Mas kayak kok bisa gitu terjun jadi desainernya admisi itu gimana Mas? Oke, mungkin berdasarkan pengalaman cerita gitu ya. Ceritanya itu ini, kebetulan emang dari awal itu udah suka di bidang itu. Dari kapan? Dari SMA mungkin? SMA udah suka. Tapi baru di UIN ini ketemu teman-teman yang mungkin lebih expert dan ya ngasih insight untuk gimana sih desain itu kayak gimana. Berarti didorong sama lingkungan juga gitu ya, lebih nge-support buat terjun di dunia itu gitu ya. Terus gimana itu Mas, awal mulanya masuk semester berapa mungkin di admisi? Kalau untuk semester itu kalau nggak salah lupa ya, semester 5 itu udah masuk. Oke lah, itu bisanya masuk ke situ gimana tuh, kayak misal ke highlight sama dosen mungkin karena aktif di akademis atau tiba-tiba dipanggil aja itu? Kebetulan emang dari mahasiswa itu beberapa mahasiswa itu udah terlihat gitu loh, yang punya skill ataupun punya skill-skill seperti itu ya, bakat seperti itu. Habis itu kebetulan juga deket sama dosen, terus di hire untuk
diajak nih, ditawari mau nggak untuk bantuin admisi untuk promosi gitu kan. Oh, oke. Akhirnya masuk, nyoba aja. Terus apa namanya, kalau Mas Suat sendiri nih, kan kalau misal ngomong-ngomong masalah dunia editing itu banyak ya Mas, gak cuma desainer grafis. Soalnya aku juga sempet tahu Mas Suat nih pernah suka bikin-bikin film gitu ya. Oh iya. Nah kalau misal apa namanya dibandingin gitu sama desain grafis dan lain sebagainya, Mas Suat nih paling expert atau paling suka itu di bidang mana Mas? Pasti ada dong yang paling yang paling bisa dibilang expert gitu loh. Lagi patut gitu. Ini kalau untuk suka sebenarnya itu lebih suka di film. Di film Mas. Lebih suka di film karena awalnya itu emang lebih ke editing video gitu. Awal mulanya malah editing video Mas. Sinematik gitu kan. Era-eranya sinematik dulu. Dulu era-era sinematik ya. Dan masih jarang gitu kan pakai desain grafis gitu. Malah mungkin pakai motion graphic gitu nggak Mas? Kalau motion malah baru. Kalau motion graphic malah baru. Masih baru. Oh, oke. Berarti termasuknya awal mulanya ini lebih ke editing video gitu ya? Ya, editing video. Editing video. Terus kan dari situ kan mungkin pandangan orang ketika kita bisa ngedit itu bisa ngedit semuanya. Bisa semuanya. Nah, akhirnya all in gitu ya udah dikiranya bisa kan. Ya jadinya kayak palu gada gitu. Oh, kamu bisa ini, kamu harus bisa ini kayaknya nih. Tapi kalau misal ngomongin paling apa namanya utamanya itu di editing video, berarti kan ada nih kayak awal mula nih berarti desain grafisnya itu di mana? Ada di instansi atau organisasi gitu Mas? Oh, kalau untuk desain awal dulu awalnya, tuh emang di ini organisasi dulu. Di organisasi kayak kecil-kecilan dulu gitu. Habis itu kayaknya menarik nih gitu. Ada skill di sini mungkin bisa dikembangin. Oke, kalau di HMPS atau Dema sendiri juga desainer bukan Mas dulu? Kebetulan dulu ikut sih, dan dulu desainer. Tapi ya nggak terlalu yang expert gitu. Oh, ibaratnya masih pemula gitu lah. Iya, masih pemula. Tapi dari situ juga ke highlight juga ya dari dosen. Oh, ini desainernya siapa nih gitu ya? Iya, tapi kembali lagi video gitu. Tetap ke video ya. Video. Oke. Terus kalau misal ngomong-ngomong masalah video nih, kan Mas Suat expertnya di bagian video. Kalau misal di admisi sendiri ada nggak kayak job-job buat ngedit video gitu Mas? Kalau untuk ngedit video itu kebetulan yang terakhir kemarin itu ada event yang mana itu perlu bumper. Itu bikin bumper. Perlu bumper, oke. Bumper itu lebih ke motion graphic ya. Lebih ke motion graphic ya. Iya. Terus habis itu kalau untuk video ini biasanya iklan-iklan yang bentuknya kayak durasi beberapa menit gitu loh. Di YouTube juga. Oke Mas, tadi ngomong-ngomong masalah iklan ya, itu kan iklannya juga ada yang diupload ke YouTube tuh. Nah itu berarti YouTube-nya banyak video-video gitu Mas? Banyak. Bahkan nggak YouTube doang. Kemarin tuh sempet di Kompas TV. Di Kompas TV Mas? Iya. Dan kalau misal di YouTube nih, konten-konten yang disajikan di Instagram itu sama nggak Mas sama yang disajikan? Sama Mas? Iya, berarti gitu. Berarti otomatis kalau misal habis bikin desain grafis, habis bikin pamflet atau apa di mana di IG, itu habis itu bikin video juga di YouTube? Atau gimana? Jadi kalau video sama desain grafis itu biasanya kan kalau desain grafis itu lebih nanti untuk postingan di feed. Oke. Sosial media itu kan. Nah, kalau untuk video juga di Instagram, namun biasanya juga dimasukin TikTok gitu kan. Kalau video itu pasti include sama desain grafis. Kalau desain grafis belum tentu sama ini. Gitu. Karena udah ada timeline-nya gitu kita tuh. Oke. Terus kalau misal ngomong-ngomong pengalaman magang sebelum diadmisi ada nggak Mas? Atau cuma dari organisasi aja gitu? Dari organisasi aja sih. Dari organisasi aja ya, udah. First time gitu. Udah di highlight gitu. Ini first time berarti di sini. Ya, first time magang gitu. Terus ada kah magang 2 tahun? Lama juga berarti hitungannya. Pengabdian ya. Tapi ngomong-ngomong nih itu kan udah 2 tahun ya, lama ya. Itu ada nggak sih kayak benefit yang didapat gitu sama Mas Suat? Kalau untuk benefit sendiri tuh mungkin lebih ke insight. Jadi kita tahu itu
oh dunia untuk organisasi di kantor itu seperti apa gitu Oke. kan, mekanismenya seperti apa, pengalaman dapat situ. Mungkin di sini juga lebih apa ya, terpacu untuk mengupgrade gitu, upgrade Iya. skill juga gitu ya. Iya. Jadi ceritanya tuh awal dulu itu malah dari nol. Dari nol mas. Jadi Photoshop itu dulu belum pakai. Photoshop belum Awalnya pakai. dulu itu masih pakai apa sih? Canva, Hijau. PixArt, Enggak. Pixelab. Bukan. Ini apa sih yang hijau itu loh biasanya buat banner itu loh. Corel. Ya Corel, awal Corel. Ijo belum tahu. Parah banget Corel. Lupa udah lama. Oke, Ya terus itu Corel, abis itu ijo nggak tuh? abis itu ganti di Photoshop yang mana katanya teman-teman kan lebih Lebih oke enak lah, gitu, lebih oke, enak ya. dan lebih fleksibel untuk ngedesain bentuk apa aja gitu kan. Hmm. Makanya nyoba tuh Photoshop. Awal ya masih lihat-lihat YouTube terus nyari Tutorial referensi. gitu ya. Emang kan harusnya kayak gitu, desainer tuh harus kayak gitu. Jadi amati tiru. Plak. Enggak. terus It's. terus apa namanya? Tadi ngomong-ngomong benefit ya, soalnya kan aku juga sempet denger nih kayak sebelah admisi itu ada tuh yang ngebuka peluang buat mahasiswa yang mau jadi desainer dan nanti bisa dikonversi jadi KKN gitu. Konversi KKN. Iya. Itu kalau di admisi gimana tuh mas? Ada nggak kayak gitunya? Kalau untuk di admisi sendiri itu pernah dulu sebelum aku masuk ya, tahun berapa ya, 2018 kalau nggak 19 ya, lupa. Pokoknya pada tahun itu emang ada konversi KKN Konversi KKN. di situ. Nah kalau untuk sekarang di tahunku belum ada, tapi kemungkinan ada lagi. Tapi kan kembali lagi tuh untuk regulasi dari kantornya seperti apa, dan itu keputusan dari kantor sih. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah konversi KKN itu apa namanya, desainer itu juga termasuk mas di situ di admisi. Misal jadi desainer nih, termasuk itu bisa nggak jadi konversi KKN gitu? Atau ada ketentuan-ketentuan lain? Jadi kalau untuk KKN sendiri kan Khusus di admisi dari aja standarnya deh. sendiri kan harus berkelompok kan. Berkelompok. Nah otomatis ya mungkin bisa karena kan itu satu kelompok untuk melakukan suatu hubungan dengan masyarakat kan. Oh iya. Layanan kan juga bentuk hubungan. Berarti masuk ke admisinya juga berkelompok gitu atau gimana? Iya. Oh, dan nanti mereka ada job sendiri-sendiri gitu. Iya. Oh. Tapi oke. kebetulan kan di tahunku nggak ada, jadi Belum ada ya? sepengetahuanku aja gitu. Oh, gitu. Bisa jadi ya nggak gitu juga gitu loh. Tapi kemungkinan emang kayak gitu. Oke. Terus kalau misal ngomong-ngomong masalah benefit lagi nih mas, Ya. dapat gaji nggak sih kalau di situ nih? Belak-belakan aja nih guys, ngomongin masalah uang nih. Gimana tuh? Boleh disepil. Kalau untuk masalah itu ya, jadi sebenarnya kalau untuk uang ataupun apa, mungkin ada uang transportasi gitu Uang kan. transportasi. Untuk ya kita sebagai anak kos kan pasti juga dikasih untuk transportasi oke. gitu. Ya walaupun nggak sering ataupun yang Nggak setiap tentu hari gitu gitu kan, lah. nggak tentu. Paling nggak tuh ya adalah gitu, ada Ya. Oke. kalau nggak gitu ya, kalau ada agenda apa gitu ada transportnya. Oh, terus kalau misal fasilitas deh, di fasilitasi apa mas dari Nah sana? kalau untuk kan kebetulan di desain ya, Iya, di itu desain. difasilitasi laptop. Jadi laptop itu dari admisi, Oh, kita oke. pakai laptop dari sana. Terus untuk kebutuhan video ataupun apa itu udah ada kamera, Udah ada kamera, oke. kebetulan udah banyak sih, dan kita tinggal pakai aja. Nah itu ada kamera juga, berarti sesekali kalau misalnya ada event, Mas Suat juga terjun ke lapangan gitu dong mas? Iya. Itu cuma Mas Suat aja atau ada timnya mas? Kalau untuk itu ya berdua doang kan di admisi. Untuk yang pegang media yang Pegang mana media. ya desain, terus videographer dan lain-lainnya emang dua gitu. Satunya mahasiswa juga? Satunya nggak teknik, Oh. teknik di situ. Oh, oke. Terus
apa namanya, ngomong-ngomong masalah mahasiswa yang magang nih, kalau di admisi sendiri banyak nggak mas mahasiswa yang magang di sana selain Mas Suat? eh untuk tahun ini lumayan. Jadi ada beberapa anak yang magang gitu kan. Oke. Dan dibagi beberapa job desk gitu kan. Oke, job desk-nya apa aja tuh mas kalau boleh tahu? Jadi Di sana. ada di bagian keuangan. Keuangan. Nah, Oke. biasanya anak Febi kan kayak gitu. Febi, dari ekonomi bisnis ya. Nah, Nah, kalau selebihnya tuh biasanya lebih ke arah media gitu kan. media ya Untuk sisanya. bantu-bantu media. Karena memang konten, utamanya ya. di situ mungkin admisi ya mas ya. Iya. Oh, oke. Jadi itu biasanya anak ikom, kalau nggak itu anak dakwah gitu kan. Anak ikom kalau enggak dakwah. Iya, ada KPI. KPI, Ya, Komunikasi KPI. Penyiaran Islam. Nah, terus kalau misal ngomongin masalah desainnya, Mas, ini gimana, Mas? Teknis awalnya gitu, kayak misal dapat brief atau terus cuma tiba-tiba disuruh ngedesain, cari materi apa gimana itu, Mas? Oh, jadi Runtutannya mungkin gitu. agak ini sih, agak Ribet. Effort dikit gitu Effort kan. dikit, Cuman kalau oke. untuk ribet sih sebenarnya kalau untuk ribet itu di awal. Di Untuk awalnya. penyesuaian gitu kan. Kenapa Jadi- itu, Mas, penyesuaiannya? Jadi kalau di admisi sendiri itu kita emang udah dibuatkan satu timeline yang mana timeline itu isinya beberapa konten yang akan dibuat. Timeline beberapa konten yang akan dibuat. Itu berarti dari awal sudah disusun. Udah dari semuanya? awal. Jadi setiap per bulan itu pasti ada. Oh, itu yang nyusun timelinenya? Itu udah ada timnya udah dari tim admisi, dari tim media. Oke. Itu biasanya Mbak Nurul gitu. Oh, Mbak Nurul tim medianya. Ya. Oke. Terus Itu bagian di situ. Oke, ngomong-ngomong masalah Mbak Nurul nih Mas, itu sebenarnya siapa sih, dosen atau sama-sama mahasiswa? Kayaknya tadi sering disebut gitu namanya Mbak Nurul gitu. Oke. Kalau Mbak Nurul sendiri itu sama kayak yang bantu gitu. Mahasiswa hitungannya. Bukan. Jadi tendik juga. Oh, oke. Namun pegawai yang emang udah lama di situ. Dan itu di bagian tim media Tim media. atau bisa dibilang koornya gitu ya? Kalau untuk koornya sendiri tuh malah dari dosen ikom. Pak Handini ya? Bukan. Pak Andi ini kan ketuanya. Pak Handini ketuanya. Ketuanya. Terus Kalau untuk koornya tim media ini ada Bu Rahma. Oh, kalau boleh tahu siapa aja Mas itu anggotanya Mas di tim media admisi? Waduh, kalau disebut banyak sih. Gak bisa. Iya. Banyak yang tahu Iya. aja deh, yang tahu aja. Bu Kalau Rahma di situ ketuanya. Ada Bu Rahma, terus ada aku sebagai ini desainer. desainer, Uh-huh. terus sama Mas Novan. Mas Habis Novan. itu ada siapa ya? Lupa aku. Ada satu dosen dari KPI. Oh gitu, Iya. oke. Dan apa namanya, dari mereka ini job desk utamanya mungkin apa Mas? Kalau misal desainer udah jelas nih Mas Fuad, bagian videographer juga iya, ada event turun juga Mas Fuad. Kalau yang lainnya itu ngapain Mas berarti? Nah, jadi itu kan tim media sendiri itu kan sebenarnya itu tim media dan promosi. Tim media dan promosi, Nah, di oke. dalam promosi sendiri kan nggak hanya seputar desain, iklan gitu doang kan. Heeh. Tapi di situ tuh ada blasting. Blasting, apa tuh Mas kalau boleh Jadi tahu? blasting itu jadi kita kalau sumama mau pernah ini nggak dapat chat dari admisi kayak tiap kapan gitu. Jadi itu biasanya di-share gitu loh. Oh, Di WA gitu loh Kayak modelan broadcast berarti ya? ya model broadcast Oh, tapi oke. yang walaupun nggak kontak itu bisa gitu loh. Oh, itu buat ngasih informasi mengenai pendaftaran Iya. mahasiswa baru Iya. gitu. Nah, terus itu disebarnya itu ke kemana tuh? Ke calon mahasiswa atau gimana? Jadi itu tuh apa ya? Dasarnya dari beberapa database yang mana itu nanti udah ditujuin kira-kira ini nanti kemana aja. Oh, oke. Berarti udah punya ya sananya ya? Ya pasti kan setiap apa ya, instansi ataupun ya kayak kantor gitu ya, yang mana sadar dengan iklan sendiri ataupun promosi pasti udah tahu sih. Udah tahu kayak gituannya ya. Oke, tadi ngomongin masalah apa namanya, runtutannya ya, itu terus kalau misal setelah ngedesain itu kan tadi awalnya timeline udah dapet tuh mau bakalan ngedesain apa aja. Habis itu kita juga yang nyari materi gitu, Mas Suat juga yang nyari materi. Nah, kalau untuk materi sendiri tuh sebenarnya kalau untuk apa
apa ya, untuk ide itu tuh awalnya dari kita sendiri. Ide awalnya dari kita. Awalnya dari kita sendiri, tapi kadang kala itu ada yang by request. Oh, Kadang pada request soalnya nih, ya? aku desainer, Heeh. terus dirimu ini di bagian keuangan atau kenapa gitu kan. Oke, Terus heeh. kayak punya ide nih, Oke. kayaknya bagus nih. Abis ini admisi bikin postingan Oke. tren sekarang itu apa gitu kan. Oh, Itu gitu, by gitu. request. Terus kita yang nge-create kayak gitu. Oh, terus kalau misal setelah itu nih mas, setelah ngedesain mungkin pasti kan ada nih revisi-revisi gitu kan. Itu hal yang paling males sih di desain. Tapi pasti. Pasti ya, pasti ada revisi ya. Ada. Tapi itu ribet nggak mas revisinya mas? Kalau untuk revisi sendiri tuh lebih, karena ini kekuranganku ya. Kekurangan Kekurangan. SDM desain atau gimana? Enggak, kekurangan dari aku sendiri. Oh. Maklum dulu belajar ini ya, EYD-nya kurang. Oh gitu. Jadi perbedaan di admisi sendiri tuh, admisi tuh selektif terhadap penggunaan kata, habis itu kayak susunan kata, habis ini huruf kecil, huruf gede itu. Iya ya harus Kayak gitu. dikoreksi banget ya. Nah. Soalnya apa namanya masyarakat luas ya. Iya, masyarakat luas audiensnya dan gitu ya. kan admisi ya ini Utamanya lah akademik ya, gitu kan. ibaratnya akademiknya gitu ya. Akademik. Untuk Oh, promosi oke. akademik kan. Berarti kalau misal paling sering direvisi itu perihal EYD-nya. Iya. Oh, Nah itu. gitu Kalau ya. aku sendiri ya. Oke, tapi kalau misal konten yang dipaparkan gitu jarang mas dapat revisi. Maksudnya nggak terlalu banyak gitu loh. Iya. Enggak. Oh, karena pasti juga udah sesuai ya sama informasi yang didapat Iya. dari mana gitu Kita kan. juga menyesuaikan kan, kalau semua pembukaan kira-kira apa ya bagusnya. Oh, pintu. Ya kayak gitulah. Oh, Ide-ide oke. liar kayak gitu. Mungkin desainer-desainer udah pada tahu sih kalau kayak gitu tuh. Nah, terus ngomongin masalah desainnya mas, mungkin ada nggak kayak dari koornya atau dari admisinya, ketuanya mungkin yang request ini nanti desainnya kayak gini ya, warnanya ini ya, atau kita yang nentuin sendiri mas? Kalau untuk warna dan yang mana master desainnya sendiri itu udah ditentuin dari awal. Udah ditentuin dari Ya, awal? udah ada data di mana ya brief awal gitu loh. Oke. Emang template-nya itu seperti ini gitu loh. Oh, tapi belum desain template, cuma dikasih tahu template. Ya, jadi kita udah punya color tone, Oke. terus udah punya ya nanti apa aja yang ada di dalamnya, yang harus ada di dalamnya, terus warnanya seperti apa itu udah ditentuin, Ditentuin udah dari ada sana. SOP-nya gitu kan. Oh, oke. Berarti Mas Fuad tinggal eksekusi desainnya Ya, aja gitu. desainnya gitu. Oh. Kalau oke. untuk warna ya udah paten itu gitu. Oke, terus kalau misal ketentuan-ketentuan lainnya ada nggak mas selain apa namanya warna dan desainnya kayak apa gitu? Mungkin penggunaan font atau apanya gitu? Nah, kalau itu bebas sih. Kalau itu bebas mas. Bebas. Oh, oke. Selagi masih bisa dibaca ya. Selagi masih bisa dibaca. Iya. Terus ngomong-ngomong masalah font nih mas, kayak misal di satu desain tuh biasanya pakai beberapa jenis font mas kalau misal di admisi itu? Kalau aku sendiri nggak tentu sih, Nggak kadang tentu. kadang emang cuman, tapi lebih seringnya tuh ya 2-3 gitu. Dua tiga font gitu ya, Iya, jenis 2, fontnya ya. 3. Dan itu harus yang jelas semua gitu. Mm-mm. Modelan sans serif mungkin ya. Iya, karena ya gimana ya, kita kan harus ngasih iklan ataupun promosi yang mana itu ya jelas informatif gitu. Tapi kalau misal ngelihat dari desainnya admisi itu kan sekarang banyak yang gambar gitu ya mas. Itu biasanya dapat revisi nggak kalau misal di desain itu tuh lebih dominan gambar daripada teksnya? Biasanya kan teksnya kayak kecil gitu kan. Mungkin kalau misal anak-anak SMA gitu bisa pada baca. Tapi kalau misal orang tuanya yang mengakses gitu, itu sempat ada ini nggak masukan gitu Oh, iya. di atas? Kalau untuk perihal itu pasti, jadi kita harus ngeliat kira-kiranya desain ini bisa terbaca atau enggak. Jadi Oke. fontnya emang nggak boleh terlalu kecil. Oh, oke. Kalau terlalu besar juga kurang oke. Kalau terlalu kecil juga nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Ya emang harus proporsional aja gitu. Oh, oke. Kita nyesuaiin aja gitu. Terus kalau misal apa namanya kayak itu kan tadi desain kit ya, itu juga Mas Fuad nih include sama semuanya kayak desain-desain brosur mungkin. Terus kalau misal ada acara nanti bikin banner, Mas Fuad juga yang bikin desainnya gitu include semua mas? Kalau untuk itu
Kalau untuk job pasti dikasih ya, cuman sejauh ini lebih sering di sosmed sih. Lebih sering di sosmed. Sosmed. Oke. Desain sosmed. Kalau untuk brosur dan ya banner-banner baliho itu ya, biasanya dari Tendik. Oh, gitu. Terus kalau ngomongin masalah desain Instagram resminya admisi itu kan dipisah ya sama Instagram resminya UIN. Itu kenapa Mas dipisah? Kenapa nggak digabung aja Mas? Kalau untuk itu sebenarnya kurang tahu ya, tapi kalau dilihat itu karena ketika informasi yang kita sajikan itu kadang-kala tertimbun oleh konten-konten pamflet yang lain. Ya, pamflet yang ya agak spam gitu. Oh, gitu. Terus kalau misal ngepromosiin Instagram admisi sendiri gitu ke masyarakat luas, mungkin teman-teman SMA yang belum pada masuk UNIF, itu gimana Mas? Kayak cara-caranya gitu, teknisnya, mungkin triknya gitu, biar mereka itu pada tahu informasi pendaftaran nih ada di Instagram admisi gitu. Itu tahu nggak Mas lewat mana? Kalau kembali lagi ini ya, di informasi ini udah pastinya kan setiap calon mahasiswa kan nyari informasi di sosmed untuk saat ini kan. Nah, pertama kan pasti ngelihat sosial media dari UIN sukanya sendiri. Nah, kita juga bikin konten yang kolaborasi gitu, collab gitu kan. Collab yang mana orang itu ngelihat, oh ini IG-nya admisi gitu. Kolaborasi sama UIN. Sehingga tetap itu terlihat gitu kan. Terus ada yang namanya itu kita pakai ads. Pakai ads. Oh, ads ya, ada juga Mas. Ada. Jadi kita ada ads di Instagram itu ada. Banyak sebenarnya kita tuh pakai apa aja itu? Apa aja berarti itu? Instagram, YouTube, ads, apalagi Mas? Ads, TikTok, habis itu koran. Kita masih pakai konvensional. Konvensional juga pakai Mas. Koran, radio. Kemarin sempet TV, kalau sekarang udah enggak ya karena TV-nya di mana? Di Komsuka TV atau di mana? Kompas. Oh iya tadi ya seperti ini. Kompas sama Metro kalau nggak salah. Ya. Oh, oke. Baliho gitu. Baliho juga Mas. Kalau baliho itu dipasangnya di daerah mana biasanya? Nah, kalau untuk baliho sendiri itu udah ada tim apa ya namanya? OPS kalau nggak salah. Nah, jadi itu emang udah survei. Udah survei tempatnya dulu. Jadi kita udah di admis itu punya data kalau seumpama kira-kira nih nanti mau sasarannya ini di apa nih, SNBT ataupun apa gitu, yang mau jalurnya itu keberagaman atau mandiri atau apa itu tuh disesuaikan nanti. Kira-kiranya anak umur berapa, range-nya berapa, terus sekolahnya yang kayak gimana itu udah ada. Jadi kita naruhnya di titik yang itu gitu. Oh, tapi kalau Mas Fuad sendiri tahu nggak Mas di kota mana aja sekarang yang udah kesebar gitu? Oh, kalau untuk itu cuman Jogja aja sih. Baru Jogja aja. Oh, gitu. Nggak berani. Kalau ke kota lain belum berani. Oh. Ibarat tuh nyaplok apa ya, kalau Jawa itu nyaplok kayak ngambil orang gitu. Kan okay. Masih banyak win-win yang lain. Oh iya, win-win yang lain banyak ya. Yeah. Kita kasih mereka mahasiswa juga gitu ya. Terus mungkin ini udah mendekati akhir dari podcast sih Mas. Terus ngomongin masalah rencana karir mungkin. Kayak selesai magang ini mungkin Mas Fuad pengen lanjut kemana atau enggak malah keluar dari desain grafis kembali lagi sebagai editor video atau gimana Mas? Rencana karir ke depan tuh. Kalau untuk rencana ke depan ini cukup susah pertanyaannya ini, sama seperti pertanyaan orang tua kan. Tapi pastinya itu untuk kedepannya ini masih stay di desain gitu. Ya itu emang kayaknya udah harus di situ sih. Harus di situ ya Mas. Itu kita udah punya skill di situ. Kalau udah punya skill di situ ya harusnya dikembangin kan. Karena di luar sana banyak yang butuh. Di luar sana banyak yang butuh desainer ya Mas ya. Kalau berbicara mengenai desain grafis ataupun video, itu suatu hal yang mungkin nggak bisa dipisahin dari diriku gitu kan. Oh iya. Akhirnya ya udah
jalan bareng aja gitu. Udah mendaging banget berarti ya Mas sama Iya, desain ya? kayak gitu. Oh, Tidur oke. apa nih? Photoshop. Bangun, oh ini Premiere gitu kan. Kalau misal nggak ngedesain tuh tangannya rasanya udah gatel gitu ya Mas ya? Gatel. Malah pengen nyari job Iya, gitu ya? ibarat tuh kalau sekarang itu velocity gitu kan. Velocity. Terus tadi rencana karir mungkin sekarang karena ini udah semester 8 dan udah mau selesai juga ya jadi desainer admisi, mungkin bisa kasih pesan gitu besok kalau misal ada teman-teman mahasiswa adik tingkatnya yang mau ngelanjutin itu gimana Mas? Dikasih pesan atau mungkin pengalaman yang cerita singkatnya gitu. Oke. Gimana tuh? Jadi kalau perihal itu menurut aku ya, ketika kalian punya kesempatan untuk masuk di suatu instansi ataupun suatu perusahaan ya, yang mana itu nanti di bidang kalian kayak advertising ya, advertising, terus di bagian desain juga ataupun apa gitu ya, itu ya maksimalin aja. Kesempatan kan nggak datang 2 kali kan ya. Oke. Siapa tahu jalan kalian ada di situ gitu kan. Oke, Coba aja gitu. Berarti kalau misal dapat job nih atau dapat misal ada dosen yang minta tolong buat bikin ini itu gitu di ACC aja gitu ya Mas ya. Siapa tahu bisa ketarik juga gitu kan. Kalau perihal itu ya namanya dosen gimana lagi ya. Kita ya udah monggo gitu kan. Bisa apa gitu. Mungkin terus ngomongin kesan dan pesan mungkin Mas, kayak pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar gitu kan mengenai perjalanan Anda di dunia desain grafis ini sebagai penutup aja Mas. Oke, kalau kesannya itu mungkin cukup menarik ya. Kesannya itu menarik karena siapa sangka gitu. Siapa sangka tiba-tiba ketarik di situ. 2 tahun ya. Iya, lama gitu kan. Ya kayak kesannya ya menarik aja gitu kan. Nggak ada kata lain, kayak menarik aja gitu. Sebenarnya aku ada satu lagi nih Mas, kepo masalah fasilitas. Itu tadi di fasilitasi laptop itu hanya selama ada di admisi atau nanti setelah selesai admisi diminta sama sana lagi Mas? Ya selama ada di admisi aja. Selama ada di admisi aja. Iya, kalau semua udah kelar kan ngapain tak bawa, kan udah ada yang gantiin gitu kan, ganti tangan gitu kan. Oke, mungkin udah sih Mas, cukup segitu aja Mas ini podcastnya. Aku mungkin ini terakhir. Apa lagi terakhir. Nanti kalau untuk yang semua money selanjutnya ada yang gantiin ya di admisi itu, nanti minta aja. Minta apa tuh Mas? Ganti aja laptopnya jadi ROG gitu kan. Emang sekarang apa? Udah legend kan? Legend. Ya, legend. Ya? Cuman kalau untuk ganti masih bisa kali. Masih bisa lah ya, yang lebih gitu nah, Mas gitu ya. kan. Lebih gacor kan? Lebih gacor kan ya. Ainen lah minimal. Ini itu aja sih. Dimintain ya harusnya. Iya. Oke, besok bikin proposal next generation ya, yang generasinya masuk selanjutnya minta ROG gitu, disuruh demisioner. Oke, mungkin segitu aja Mas podcast kali ini. Aku ngucapin terima kasih banget udah mau datang ke Ikom Suka Podcast, berbagi pengalaman, berbagai cerita menarik dari dunia desainnya Mas Uat sendiri, seputar admisi juga. Nah mungkin nanti teman-teman juga jangan lupa nge-follow Instagramnya admisi, ngasih tahu ke keluarga terdekatnya kalau misal mau kuliah gitu kan, bisa pantau terus Instagram, sosial medianya admisi untuk mendapatkan berbagai informasi menarik gitu kan. Mungkin cukup sekian aja Mas dari podcast kali ini. Aku terima kasih dan sampai jumpa teman-teman semua, dan terima kasih ya Mas. Oke.